5R dalam continuous improvement. Mengapa tempat kerja yang rapi belum tentu produktif? 5R bukan sekadar bersih-bersih, tetapi cara membangun budaya improvement. Ketika mendengar istilah 5R, sebagian orang langsung membayangkan aktivitas yang sederhana. Menyapu lantai, merapikan meja, memberi label, membuang barang yang tidak diperlukan, kemudian mengambil foto sebelum dan sesudah. Selesai. Padahal, kalau 5R hanya dipahami sebagai kegiatan bersih-bersih, kita sedang kehilangan inti dari salah satu fondasi penting continuous improvement. 5R bukan tentang membuat tempat kerja terlihat bagus. 5R adalah tentang menciptakan tempat kerja yang lebih aman, lebih teratur, lebih mudah dikendalikan, dan lebih mudah untuk terus diperbaiki. Karena dalam dunia operasional, kondisi tempat kerja sebenarnya adalah cermin dari kualitas sistem. Kalau sebuah warehouse berantakan, jangan hanya bertanya, mengapa operator tidak mau merapikan? Tanyakan juga, mengapa sistem kita memungkinkan kondisi berantakan ini terjadi berulang kali? Apa itu 5R? Di Indonesia, konsep 5R merupakan adaptasi dari prinsip Jepang yang dikenal sebagai 5S. Kelima prinsip tersebut adalah ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Jika diterjemahkan ke dalam konsep continuous improvement, 5R dapat dipahami sebagai sebuah sistem untuk menciptakan tempat kerja yang memiliki barang yang benar, berada di tempat yang benar, dalam kondisi yang benar, dengan standar yang benar, dan dipertahankan secara konsisten. Dengan demikian, 5R bukan sebuah proyek yang selesai dalam 1 minggu. 5R adalah kebiasaan operasional. R pertama, ringkas. Apa yang benar-benar kita butuhkan? Ringkas berarti memisahkan antara barang yang diperlukan dan barang yang tidak diperlukan. Ini terdengar sederhana, tetapi praktiknya sering sulit. Lihat sebuah warehouse. Ada palet rusak, kardus bekas, spare part lama, dokumen yang sudah tidak berlaku, peralatan rusak, material obsoleta, barang retur, peralatan yang mungkin suatu hari diperlukan. Semuanya disimpan. Alasannya hampir selalu sama. Jangan dibuang dulu, siapa tahu nanti diperlukan. Akhirnya warehouse berubah menjadi tempat penyimpanan barang yang tidak jelas statusnya. Inilah yang ingin dihilangkan oleh ringkas. Barang harus dikategorikan. Diperlukan. Tidak diperlukan. Belum jelas statusnya. Untuk barang yang statusnya belum jelas, dapat digunakan konsep red tag. Barang diberi tanda, kemudian diputuskan, dipakai, dipindahkan, dikembalikan, dijual, didaur ulang, atau dimusnahkan sesuai prosedur.
Ringkas bukan berarti membuang sebanyak-banyaknya. Ringkas berarti hanya menyimpan sesuatu yang memang memiliki alasan untuk berada di tempat tersebut. R kedua, rapi. Setelah barang yang tidak diperlukan disingkirkan, pertanyaannya berubah. Barang yang tersisa harus diletakkan di mana? Inilah fungsi rapi. Rapi bukan berarti semua barang terlihat indah. Rapi berarti a place for everything, and everything in its place. Setiap barang memiliki lokasi, dan setiap lokasi memiliki identitas. Misalnya, lokasi palet, lokasi tools, lokasi dokumen, lokasi material, lokasi barang retur, lokasi barang reject, lokasi fire extinguisher, lokasi emergency equipment. Kemudian gunakan labeling, color coding, floor marking, visual control, location numbering. Tujuannya sederhana. Orang tidak perlu bertanya di mana barang berada. Sistem yang menjawabnya. Rapi harus mengurangi motion. Ini bagian yang sering dilupakan. Tujuan rapi bukan sekadar estetika. Tujuan utamanya adalah mengurangi waste. Misalnya seorang picker membutuhkan scanner. Kalau scanner selalu berada di tempat yang sama, ia tahu kemana harus mengambilnya. Tetapi kalau scanner bisa berada di mana saja, operator harus mencari. Mencari adalah waste. Berjalan terlalu jauh adalah waste. Menunggu adalah waste. Memindahkan barang berkali-kali adalah waste. Karena itu, rapi memiliki hubungan langsung dengan lean management. Tempat kerja yang terorganisir akan mengurangi motion, transportation, waiting, searching, dan bahkan error. R ketiga, resik. Resik berarti membersihkan tempat kerja dan peralatan. Tetapi sekali lagi, resik bukan sekadar bersih. Dalam continuous improvement, kegiatan membersihkan seharusnya sekaligus menjadi kegiatan inspeksi. Misalnya saat membersihkan mesin, operator menemukan kebocoran oli, baut longgar, kabel rusak, suara abnormal, debu berlebihan, atau komponen mulai aus. Artinya, cleaning inspection. Dengan demikian, aktivitas resik bisa menjadi bagian dari autonomous maintenance. Operator bukan hanya membersihkan. Operator belajar mengenali kondisi abnormal. Mengapa resik penting di warehouse? Bayangkan lantai warehouse dipenuhi debu dan serpihan material. Kemudian forklift melintas. Ada kemungkinan roda menjadi bermasalah, barang rusak, operator terpeleset, area kerja menjadi tidak aman, atau ada kebocoran oli dari forklift. Jika area tersebut dibersihkan setiap hari,
kebocoran akan terlihat. Tetapi jika tidak pernah dibersihkan, masalah kecil bisa menjadi masalah besar. Maka prinsipnya, tempat kerja yang bersih membuat abnormality lebih mudah terlihat. R keempat, rawat. Ini adalah tahap yang membedakan 5R sebagai program biasa dengan 5R sebagai sistem. Karena pertanyaannya sekarang, bagaimana memastikan ringkas, rapi, dan resik tetap berjalan? Jawabannya adalah standarisasi. Buat standar. Misalnya, standar lokasi, standar labeling, standar kebersihan, standar penyimpanan, standar visual management, standar inspeksi, checklist, jadwal cleaning, audit 5R. Tanpa standarisasi, hasil 5R biasanya hanya bertahan beberapa minggu. Hari Senin warehouse rapi. Hari Jumat mulai berantakan. Bulan depan kembali seperti semula. Ini disebut improvement tanpa sustain. Rawat memastikan improvement menjadi bagian dari sistem kerja. R kelima, rajin. Ini mungkin bagian yang paling sulit. Karena rajin bukan sekadar rajin membersihkan. Rajin berarti membangun disiplin untuk menjalankan standar secara konsisten. Hari ini dilakukan, besok dilakukan, minggu depan dilakukan, bulan depan dilakukan, bahkan ketika tidak ada audit. Inilah yang disebut disipline. Dan pada tahap ini, 5R mulai berubah dari sekadar program menjadi budaya kerja. 5R dan continuous improvement. Sekarang kita bisa melihat hubungan antara 5R dan continuous improvement. 5R menciptakan kondisi dasar agar masalah lebih mudah terlihat. Karena ketika tempat kerja ringkas, barang yang tidak perlu hilang, rapi, lokasi abnormal mudah terlihat, resik, kondisi abnormal mudah ditemukan, rawat, standar dibuat, rajin, standar dijalankan terus-menerus. Maka ketika terjadi penyimpangan, kita bisa segera mengetahuinya. Dan ketika abnormality lebih cepat ditemukan, problem solving menjadi lebih cepat dilakukan. 5R bukan tujuan akhir. Ini poin yang sangat penting. Jangan menjadikan warehouse harus bersih dan rapi sebagai tujuan akhir. Itu baru kondisi dasar. Tujuan akhirnya adalah safety, quality, delivery, cost, productivity, customer satisfaction. 5R adalah fondasi untuk mencapai semuanya. Kalau warehouse rapi tetapi picking error tetap tinggi, berarti kita belum selesai. Kalau warehouse bersih tetapi produktivitas rendah, berarti kita belum selesai. Kalau tools tersusun rapi tetapi downtime tinggi,
berarti kita belum selesai. Karena continuous improvement selalu bertanya, apa dampak perbaikan ini terhadap performance? Jangan jadikan 5R sebagai lomba kebersihan. Ini penyakit yang sering terjadi. Perusahaan membuat lomba area terbaik bulan ini. Semua orang sibuk mempercantik area. Lantai dicat, label dibuat, papan informasi dipasang, foto before after dibuat. Kemudian auditor datang. Semua terlihat sempurna. Tetapi seminggu kemudian kembali seperti semula. Mengapa? Karena yang diperbaiki adalah penampilan, bukan sistem. 5R bukan lomba dekorasi. 5R adalah sistem pengendalian kondisi tempat kerja. Manajer harus bertanya, mengapa? Misalnya area warehouse selalu berantakan. Jangan hanya mengatakan, operator tidak disiplin. Tanyakan, mengapa barang diletakkan sembarangan? Mungkin karena lokasi penyimpanan tidak cukup. Mengapa lokasi tidak cukup? Karena kapasitas warehouse tidak sesuai dengan volume aktual. Mengapa kapasitas tidak sesuai? Karena forecasting tidak akurat. Mengapa forecasting tidak akurat? Karena data demand tidak terintegrasi. Sekarang kita melihat sesuatu yang lebih besar. Masalah 5R ternyata mungkin berhubungan dengan planning, inventory, layout, capacity, information system. Inilah cara berpikir continuous improvement. Jangan berhenti pada gejala. Cari sistem yang menghasilkan gejala tersebut. 5R yang baik membuat masalah terlihat. Ada satu prinsip yang sangat menarik dalam Lean. Make problems visible. Jangan menyembunyikan masalah. Justru buat masalah mudah terlihat. Misalnya, rak kosong langsung terlihat. Palet salah lokasi langsung terlihat. Tos hilang langsung terlihat. Material reject memiliki area khusus. Barang overdue diberi visual indikator. Area abnormal memiliki tanda. Dengan begitu, masalah tidak lagi tersembunyi. Dan ketika masalah terlihat, orang bisa mulai melakukan problem solving. 5R bukan pekerjaan cleaning service. Ini juga perlu diluruskan. Kalau hanya cleaning service yang bertanggung jawab terhadap 5R, maka perusahaan belum memahami konsepnya. Cleaning service bertanggung jawab terhadap kebersihan sesuai lingkup pekerjaannya. Tetapi 5R adalah tanggung jawab semua orang. Operator, supervisor, manager, warehouse, production, maintenance, engineering, office, bahkan manajemen. Karena orang yang menggunakan area tersebut adalah orang yang paling memahami kondisi normal dan abnormalnya. Bagaimana mengukur 5R? 5R sebaiknya tidak hanya dinilai berdasarkan
kelihatan bersih. Gunakan indikator. Misalnya, ringkas, jumlah barang obsoleta, jumlah barang tidak terpakai, area yang berhasil dibebaskan, rapi, lokation akuraci, waktu mencari tools, waktu mencari material, jumlah misplaced item, resik, jumlah abnormality yang ditemukan, jumlah temuan kebocoran, jumlah kondisi tidak aman, rawat, kepatuhan terhadap standar, audit skor, jumlah penyimpangan, rajin, konsistensi audit, penyelesaian action, tingkat kepatuhan terhadap standar. Dengan demikian, 5R menjadi measurable. Dari 5R menuju budaya improvement. Ketika 5R sudah berjalan dengan baik, organisasi akan mengalami perubahan yang lebih besar. Orang mulai terbiasa bertanya, apakah ada cara yang lebih baik? Itulah awal continuous improvement. Dari 5R menuju visual management, menuju standard work, menuju problem solving, menuju action, menuju operational excellence. Jadi 5R sebenarnya bukan akhir perjalanan. 5R adalah pintu masuk. Penutup. Ada satu kalimat yang menurut saya sangat tepat untuk menggambarkan 5R. Kalau kita tidak mampu mengelola tempat kerja kita sendiri, bagaimana kita bisa berharap mampu mengelola proses yang jauh lebih kompleks? 5R mengajarkan sesuatu yang sederhana. Buang yang tidak perlu. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Jaga tempat kerja tetap bersih. Buat standar dan disiplin menjalankannya. Tetapi di balik kesederhanaan tersebut ada filosofi continuous improvement yang sangat dalam. Karena tempat kerja yang baik bukan tempat kerja yang selalu terlihat sempurna. Tempat kerja yang baik adalah tempat di mana abnormality segera terlihat, masalah segera ditemukan, dan setiap orang memiliki kebiasaan untuk memperbaikinya. Itulah mengapa 5R bukan sekadar ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, tetapi merupakan sebuah perjalanan menuju satu hal yang jauh lebih besar. Membangun budaya di mana setiap orang terbiasa melihat masalah, memperbaikinya, dan mencegahnya terjadi kembali. Dan ketika itu sudah menjadi kebiasaan, continuous improvement tidak lagi menjadi program perusahaan. Ia menjadi cara perusahaan bekerja.